teman-teman, ini saya kabarkan bahwasanya Paytrend sudah mulai mencicil gitu dengan ya agak nggak rasional menurut saya, dicicil dengan penjualan ruko yang menurut saya harganya sekitar 15 miliaran, mungkin bisa lebih ya. 15 miliaran mungkin bisa lebih, dengan harga cuma mencicil 75 juta. Ya saya nggak tahu, begitulah kenyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jadi ya teman-teman, kemarin ya waktu-waktu beberapa hari yang lalu setelah saya investigasi, ya teman-teman bisa sambil lihat videonya ya. Jadi di investigasi itu kan saya bicara bahwasanya Paytrend itu membeli kantor baru di sebelahnya ya. Setelah teman-teman bisa sambil lihat videonya ya, setelah Paytrend menjual kantor lamanya. Yang kantor lamanya itu di sebelahnya, yaitu kantor milik Paytrend yang dijual kepada pihak swasta. Nah, di kantor Paytrend itu kan ada 5 lokasi ya, tepatnya lebih kepada 5 ruko, yang masing-masing rukonya itu ada 4 lantai. Nah, saya itu bertanya pada pihak manajemen yang berhubungan dengan kantor tersebut ya, saya nggak bisa katakan itu siapa, yang pasti pengelola ya semacam, karena di sana juga ada apartemen juga. Dan ada 5 kantor yang dijual sama Yusuf Mansur dan kembali membeli 1 kantor. Dan intinya kelebihannya kan 4 kantor. Andai kata 4 kantor itu harganya sama, ini andai kata harganya sama ya, anggap aja 1 kantornya 3 miliar karena 4 lantai. Tapi karena itu sudah disatukan, menurut saya itu pasti berbeda. Anggap aja itu harganya 3 miliar ya, itu kita anggap. Nah, kalau itu dipakai harganya 3 miliar itu berarti masih tersisa nih 12 miliar. Nah, teman-teman, kalau seandainya itu tersisa 12 miliar dan membayar cicilan kepada mantan karyawan yang katanya belum digaji ya, itu katanya 75 juta, itu kan sangat jauh kan. Nah, teman-teman, saya akan kasih tahu di sini, ini ada berita menarik ya teman-teman, karena pada saat saya bikin video itu, waktu saya bikin video yang dulu itu, waktu saya investigasi kantor Paytrend itu kan mereka belum bayar. Nah, sekarang katanya udah mulai mencicil nih 75 juta. Nah, di sini ada berita teman-teman ya. Di sini ada berita terkait dengan berita tersebut. Nah, di sini dari Solo Post, berdamai Paytrend Yusuf Mansur cicil gaji karyawan ter-PHK. Saya nggak tahu apakah semua di PHK atau enggak. Rp 75,3 juta. Di sini tanggal 6 Februari 2023, berarti lusa kemarin ya. Nah, di sini ada solopost.com Bandung, perseteruan perusahaan milik Ustadz Yusuf Mansur. Di sini tulisannya Ustadz ya. PT Veritas Sentosa Internasional Paytrend dengan 14 karyawan karyawan menemui babak baru. Kedua belah pihak mencapai titik temu dan berdamai dengan solusi pembayaran hak karyawan secara mencicil. Cicilan pertama senilai 75,3 juta dibayarkan Paytrend kepada 14 karyawan yang menggugat tersebut pada Minggu ya, itu tanggal 5 ya, tanggal bulan 2 2023, dari total 451 juta yang harus dibayarkan. Sudah mulai dicicil, ujar wartawan Sudarso Arif Bakwama saat mengonfirmasi kabar itu kepada solopost.com. Kuasa hukum 14 karyawan Paytrend yang menggugat Ustadz Yusuf, di sini yang menggugat Yusuf Mansur, Jenny Mustafa, membenarkan informasi tersebut. Jenny Mustafa menjelaskan dalam perundingan tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tercapai kesepakatan kedua belah pihak untuk membayar dengan cara mencicil. Kesepakatan kedua belah pihak itu dituangkan dalam perjanjian bersama yang dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung. Dengan ketentuan Paytrend membayar secara mencicil selama 6 kali dimulai pada 5 Februari 2023. Dilanjutkan sampai 6 bulan ke depan. Jumlah total angsuran tiap bulannya 75 juta lebih sedikit
ujar Jaini Mustafa. Jaini berharap PT VSI menjaga komitmen untuk membayar sebanyak 6 kali seperti yang tertulis dalam kesepakatan. Teknisnya, cicilan akan dibayarkan PiTrans setiap bulan kepada 14 karyawan dan ex-karyawan yang menggugat. Menurut Jaini, dalam kesepakatan tertulis, cicilan dibayarkan PiTrans setiap tanggal 5 pada tiap bulannya. Semoga PiTrans memenuhi yang tertuang dalam perjanjian, katanya. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi dari pihak Yusuf Mansur. Pantauan solo.com, di sejumlah akun media sosial milik dai kondang itu belum ada unggahan terkait pembayaran hak karyawan. Beberapa waktu lalu, Yusuf Mansur meminta solopost.com untuk memantau akun media sosialnya jika ingin mendapatkan informasi tentang sejumlah kasus yang membelinya. Seperti diberitakan, sejumlah PT VSI PiTrans milik Yusuf Mansur digugat Bipatrit oleh 14 karyawan sejak beberapa waktu yang lalu. PT VSI tidak membayarkan gaji ke-14 karyawan itu sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Salah satu karyawan PiTrans yang menggugat menyatakan sebenarnya banyak lagi karyawan yang mengalami nasib serupa. Oke, dari situ kita mendapat keterangan bahwasanya selain 14 karyawan tersebut, masih ada karyawan-karyawan lain ya teman-teman. Nah, terlepas daripada itu semua, dan itu sebenarnya jadi agak aneh gitu ya, ketika jaminannya itu properti yang dia jual kemudian menjadi pembayaran untuk mencicil, agak aneh. Karena apa? Kalau misalkan itu penjualan sebuah aset, harusnya pembayarannya disekaligus kan, apalagi cuma harga senilai 450-an juta gitu, dibanding dengan nilai properti yang dijual, misalkan itu sisanya setelah beli kantor baru itu masih ada sekitar 12 miliaran, itu kan masih terpaut jauh lah. Anggap aja itu kayak bayar pajak aja lah gitu ya, anggap aja seperti itu. Seharusnya dibayar lunas. Karena apa? Ketika itu tidak dibayarkan lunas, pertanyaannya uangnya untuk apa? Apakah untuk dikelola lagi di PiTrans, yang mana PiTrans itu sudah dalam tanda kutip udah collab, udah nggak jelas arahnya mau kemana, terus bersaing dengan siapa itu nggak jelas. Kenapa mau bersaing dengan OVO juga nggak tahu sampai mana, apalagi bersaing dengan Flip ya, yang notabene itu dukungannya sangat kuat. Itu kayak apa ya, tolak ukurnya nggak pasti gitu. Terus sekarang jadi bingung juga ketika Yusuf Mansur itu ya, kalau misalkan menganggap PiTrans itu masih sangat kuat, masih sangat kredibel untuk diinvestasi, sekarang kan dia udah ngomong sendiri bahwasanya dia nggak butuh investasi dari bahkan dari luar negeri ya. Ya, terus harapan dia untuk PiTrans itu bisa membayar kembali karyawan ini bagaimana? Sementara ini pertanyaan, sementara uang yang harusnya langsung dibayarkan kepada karyawan itu malah saya nggak tahu arahnya kemana gitu. Nah, sebenarnya PiTrans dari tolak ukur itu saja agak aneh, tapi sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya, saya nggak tahu ya tujuan persisnya, mungkin untuk diinvestasikan ulang ke saham atau bagaimana. Tapi apakah berinvestasi ulang ke saham itu nggak berisiko di tahun-tahun ini? Dimana tahun-tahun ini kan ada sebuah fenomena ekonomi ketidakpastian, dimana ada perang di Rusia, terus ekonomi di Eropa juga sedang tidak baik-baik saja karena imbas dari perang Rusia. Belum lagi efek-efek domino yang muncul daripada kebijakan-kebijakan yang menurut saya IMF itu mengalami kebijakan yang maju mundur nggak jelas gitu domino. Jadi efeknya nggak jelas, apalagi ada cerita Great Reset apalah kayak gitu ya. Itu membuat kita menjadi khawatir orang-orang yang mau berinvestasi lebih maju atau berusaha untuk memperdagangkan produksinya itu kadang-kadang jadi maju mundur nggak jelas karena ketidakpastian global itu. Nah, terus harapannya apa dari sebuah aplikasi PiTrans? Ya kalau saya ngomongin aplikasi PiTrans, ya jujur aja ya. Sekarang saya pribadi ya, itu pasti pakai ya, kalau misalkan yang paling gampang gitu, ketika saya transaksi saya menggunakan mobile. Jadi saya punya ya mobile banking gitulah untuk transaksi, mau bayar listrik, mau bayar PDAM,
mau bayar kuota, mau beli kuota ya, terus mau ya untuk bayar-bayar lain lah, misalkan seperti transfer dan lain-lain. Termasuk mungkin saya menggunakan beberapa ya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kemudahan-kemudahan yang kita gunakan, misalkan seperti ya yang berhubungan dengan bank-bank yang misalkan kayak Trans, terus berhubungan dengan yang jelas berhubungan dengan retail gitu, kayak Flip gitu. Itu kan lebih mudah untuk digunakan daripada misalkan saya berharap menggunakan PayTrend yang cuma bisa digunakan misalkan ya cuma PDAM, terus bisa buat bayar PLN, dimana rentang harganya juga sama. Dan yang jadi masalah, apakah servernya itu sebagus perusahaan yang misalkan kayak BCA? Ya saya yakin enggak gitu, karena BCA itu ya kalau dibanding dengan PayTrend itu ya kelolaan uangnya juga jauh, dan pasti servernya harus lebih mumpuni gitu. Apa yang diharapkan kita untuk misalkan karyawan-karyawan untuk wah nanti bulan depan bisa bayar lagi, ya saya nggak yakin di situ ya. Cuma karena saya mengetahui ada beberapa yang dikabarkan melalui media itu bahwasanya PayTrend itu berinvestasi di saham-saham tertentu, sehingga untuk apa ya, untuk PayTrend itu menghindari pembayaran itu agak sulit gitu. Tapi ya kita nggak tahu, mudah-mudahan saja itu nggak terjadi. Mudah-mudahan teman-teman ini masih bulan depan masih dikasih pembayaran, dan ya teman-teman lagi ini nggak harus berhadapan di pengadilan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya kabarkan bahwasanya PayTrend sudah mulai mencicil gitu dengan ya agak nggak rasional menurut saya, dicicil dengan penjualan ruko yang menurut saya harganya sekitar 15 miliaran, mungkin bisa lebih ya. 15 miliaran mungkin bisa lebih, dengan harga cuma mencicil 75 juta. Ya saya nggak tahu, begitulah kenyataannya. Terima kasih, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.